Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjalan Harinaibaho dan teman saya Dharma Jati Wibowo. Di sini kami akan membahas materi tentang indigo. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu indigo. Jadi, indigo itu adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan warna nila atau ungu. Mereka yang memiliki warna nila ternyata anak-anak yang dianugerahi kelebihan khusus atau sering disebut kemampuan indera keenam yang berkaitan dengan supranatural, seperti dapat melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor penyebab anak indigo. Yang pertama, faktor keturunan. Indigo bisa terjadi karena faktor keturunan yang datangnya dari ayah ataupun ibunya. Yang kedua, faktor gangguan gaib. Indigo juga bisa terjadi karena gangguan gaib, yaitu jika ada makhluk gaib mengganggu tubuhnya. Yang ketiga, psikologis. Misalnya ketika seseorang terlalu takut setelah menonton film horor. Yang keempat, bawaan lahir. Indigo juga bisa datang karena bawaan lahir meskipun kedua orang tuanya mungkin tidak memiliki kemampuan indigo. Yang kelima, terapi non medis. Indigo juga bisa terjadi dikarenakan pernah melakukan terapi non medis. Yang keenam, memori ingatan yang terlalu kuat. Seseorang yang memiliki ingatan terlalu kuat bisa berpotensi memiliki kemampuan indigo. Yang ketujuh, terlalu peka. Terlalu peka juga bisa menjadi faktor penyebab indigo. Seseorang terlalu peka biasanya mudah mengenali karakter orang dan sifat orang. Yang kedelapan, sengaja membuka mata batin. Seseorang sengaja membuka mata batin untuk bisa melihat alam lain. Kemudian yang kesembilan, faktor usia. Biasanya anak kecil kebanyakan lebih mampu menangkap hal-hal di luar jangkauan orang dewasa. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permasalahan anak indigo. Anak indigo itu terdapat beberapa permasalahan yang akan ditemukan dalam pola pengasuh anak indigo, antara lain sebagai berikut. 1. Sulit untuk bersosialisasi. Sulitnya bersosialisasi diakibatkan kurangnya dukungan moral dari masyarakat dan orang tua, sehingga merasa dirinya diasingkan. Yang kedua, dikucilkan. Anak indigo dikucilkan dalam kesehariannya karena selalu menjadi orang tua bagi orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang-orang terdekat. Nasihat-nasihat yang selalu dikeluarkan membuat orang lain menjadi kesal dan menjauh. Yang ketiga, dianggap aneh. Kebanyakan anak indigo berasumsi sebagai anak yang aneh karena dengan tingkah laku dan pola pikir yang dinilai tidak wajar sebagai anak-anak. Yang keempat, kesulitan tidur. Kesulitan tidur yang dialami oleh anak indigo karena mereka selalu mendengar suara-suara yang mengganggu. Penglihatan-penglihatan yang aneh, melihat penderitaan dalam dan pemikiran-pemikiran idealis. Selanjutnya, cara penanganan anak indigo. Adapun cara penanganan anak indigo yang dapat dilakukan. Yang pertama, membantu mencari solusi dan selalu berinteraksi. Dalam hal ini, orang tua berperan penting untuk membantu mencari solusi bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, agar anak-anak ini tidak selalu diasumsikan sebagai anak yang aneh dan dijauhi oleh orang-orang. Yang kedua, mengubah sikap, perilaku, dan kebiasaan mereka. Untuk membantu merubah perilaku, sikap, dan kebiasaan yang tidak wajar sebagai anak-anak pada umumnya, perlu adanya dukungan dan pengertian para orang tua untuk mengubah cara pandangnya orang-orang di sekitar anak-anak ini, agar nantinya tidak menyudutkan dan membebaninya. Yang ketiga, menjelaskan secara khusus untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan masalah yang semakin kompleks. Tidak perlu adanya pendekatan dan penjelasan yang khusus bagi anak-anak ini. Mengembangkan rasa kepercayaan diri terhadap mereka pun sangat penting bagi orang tua, serta memberitahu terhadap mereka bahwa kemampuan yang dimiliki olehnya adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Baik, yang keempat, mengantisipasi permasalahan yang semakin kompleks. Untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks, orang tua perlu mendukung dan membantu anak menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak ini.
Dengan adanya dukungan dan bantuan orang tua, setidaknya dapat mengurangi beban dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang kelima, menghindari perasaan negatif dapat membantu mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Untuk menjadikan mereka anak-anak yang lebih baik, perlu adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai mereka, serta mendukung moral yang mampu menaikkan derajat mereka sebagai anak-anak pada umumnya di mata masyarakat dan dapat diterima di lingkungan mereka tinggal. Selain itu, untuk menghindari perasaan negatif, masyarakat maupun orang tua setidaknya mampu menghindari pesan-pesan yang mampu merusak pertumbuhan, pembelajaran, perjuangan, dan kreativitas untuk hidup lebih baik, serta tidak menghalangi perkembangan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dan paparkan pada pembelajaran kali ini. Tapi dengan kurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.